Hari-hari ini pertumbuhan gereja Tuhan atau pertumbuhan gedung gereja di Indonesia berada pada tahap-tahap yang kelihatan menggembirakan. Pertumbuhannya begitu pesat, banyak gereja dibangun di mana-mana, banyak persekutuan doa yang ditemukan di ruko-ruko, di rumah-rumah, atau mungkin di restoran, di hotel. Seolah memang pertumbuhan gereja di Indonesia ini sangat pesat, pertumbuhannya pesat Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang yang kelihatannya masuk Kristen. Banyak pendeta yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini merupakan satu bentuk perintisan. Mereka merintis persekutuan doa, merintis gereja Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tapi ya kalau kita mau teliti lebih lanjut, apa memang benar apa yang mereka lakukan ini benar-benar merupakan suatu bentuk perintisan atau bentuk yang lain? Mari kita pelajari lebih lanjut. Perintisan, setahu saya, merupakan suatu pembentukan gereja, persekutuan dari awal, mulai dari nol. Mereka menginjili orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka percaya Yesus, kemudian membentuk satu komunitas, bergereja bersama, beribadah bersama, menjadi satu jemaat yang dewasa. Tapi kalau kita lihat saat ini, pertumbuhan gereja Tuhan, pertumbuhan gedung gereja itu jauh melebihi persentase pertumbuhan jumlah jemaat. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah kecepatan pertumbuhan gereja, gedung gereja, itu jauh melebihi kecepatan pertumbuhan jemaat. Jadi pendeta-pendeta yang mengakunya perintisan ini, sebenarnya mereka tidak perintisan. Sebenarnya mereka tidak menginjili orang-orang yang belum percaya supaya masuk atau anggap aja login ke kekristenan, tetapi mereka merayu jemaat-jemaat gereja yang lain untuk beribadah ke tempat mereka. Bahasa kasarnya, mereka ini mencuri domba-domba gereja yang lain untuk mereka tanda petik gembalakan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan ini adalah satu bentuk pencurian? Karena apa? Umat gereja yang sudah beribadah di satu gereja, umat yang sudah beribadah di satu gereja lokal, tidak selayaknya diiming-imingi sesuatu untuk beribadah di gereja yang lain. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini sebenarnya adalah para pencuri domba-domba Tuhan. Serigala-serigala yang mencuri domba Tuhan. Serigala-serigala yang mencuri domba-domba yang digembalakan oleh orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan mereka merampoknya. Supaya apa? Supaya gereja mereka sendiri penuh. Tapi dikasihi Tuhan, kalau perpindahan gereja ini murni berdasarkan mereka ingin mencari sesuatu yang lain, ya saya tidak mempermasalahkan. Tetapi kalau perpindahan gereja ini disebabkan oleh rayuan, iming-iming, atau intimidasi bahkan supaya mereka ini pindah beribadah ke gereja yang mereka gembalakan, itu merupakan satu bentuk pencurian. Bahkan kasarnya, lebih kasar lagi saya katakan, itu merupakan satu bentuk perampokan. Orang yang sudah beribadah di satu gereja, jangan sampai kita merayu mereka, mengiming-imingi mereka untuk pindah ke gereja kita. Jangan sampai itu pendeta seperti itu, pendeta yang tidak punya etika, Bapak Ibu. Pendeta-pendeta yang suka mencuri jemaatnya gereja lain, itu adalah pendeta yang tidak punya etika, tidak beretika. Kalau mereka memang benar-benar mengatakan mereka adalah hamba Tuhan yang sejati, harusnya mereka merintis benar-benar dari nol. Mereka harus bisa menginjili orang-orang yang tidak percaya supaya mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
satu-satunya. Nah, kalau mereka pekerjaan mereka mendapatkan umat itu dengan cara merayu umat jemaat lain, umat gereja lain untuk pindah ke gereja yang mereka miliki, itu namanya tidak perintisan, itu namanya pencurian, perampokan. Dan tidak layak orang-orang seperti ini menyandang nama hamba Tuhan, gembala yang baik. Bapak yang dikasih Tuhan, jangan terlalu percaya dengan yang namanya perintisan. Lihat dulu siapa yang merintis, apa visi misinya gereja tersebut, apakah benar-benar mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus, nama di atas segala nama, ataukah hanya demi yang lainnya. Kalau kita melihat banyak kok orang-orang yang bisnisnya bangkrut, kemudian mereka mendirikan persekutuan dengan motivasi duit, bisa mengambil per bulan jemaat, persembahan jemaat, banyak seperti itu. Banyak yang kemudian hanya sekedar ikut kursus Alkitab sebulan 2 bulan, kemudian mengangkat dirinya sebagai PS, pastor. Wah, nama kerennya seperti itu. Bapak Ibu, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dilalui. Ada seleksi-seleksi tersendiri. Nah, karena itu mental dan emosional seorang hamba Tuhan itu diperlukan. Pemikiran yang murni. Jangan sampai hanya karena pengen dapat uang jemaat, mereka mencuri jemaat gereja lain. Saya nggak akan berbicara panjang lebar, tapi Bapak Ibu renungkan, mana gembala yang baik, mana gembala yang jahat. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri firmankan, katakan di dalam Injil. Kalau motivasi pendeta-pendeta dalam tanda petik pendeta gadungan tersebut hanya untuk mengumpulkan uang dari jemaat atau hanya untuk mendapatkan nama supaya dianggap, wah ini hebat, bisa membentuk persekutuan, bisa membuat gereja, tetapi nama Tuhan tidak pernah dipermuliakan dalam hidupnya, Bapak Ibu harus segera meninggalkannya. Bagaimana hidup pribadinya? Ada orang yang dia membentuk persekutuan di rumahnya, tetapi dengan terang-terangan dia punya 2 istri. Orang seperti ini apakah benar layak untuk diikuti? Bapak Ibu tahu sendiri. Bapak Ibu bisa menilainya. Apakah orang seperti ini bisa diikuti sebagai satu pemimpin jemaat atau sebagai satu tua-tua jemaat, ataukah harus segera ditinggalkan? Kalau dalam hidup keluarganya saja dia tidak kudus, orang seperti ini tidak layak untuk memimpin jemaat. Apalagi membentuk satu persekutuan doa. Jangan sampai persekutuan doa yang dipimpinnya itu merupakan satu bentuk pelarian untuk menutup-nutupi dosa yang dilakukannya. Jangan sampai dia banyak menebar harta supaya orang-orang tertarik datang persekutuannya, menebar sembako, membagi-bagikan sembako supaya orang-orang datang ke persekutuan doanya, hanya untuk menutupi perbuatannya yang melanggar aturan firman Tuhan. Jangan sampai kita terjebak hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak hal-hal yang menyesatkan. Ingat, dalam setiap apapun, nama Yesus harus dimuliakan. Kalau dalam suatu perhimpunan jemaat nama Yesus tidak pernah dimuliakan, nama Yesus tidak pernah disebut-sebut, maka itu bukan persekutuan doa dari tubuh Kristus. Itu bukan gereja. Itu adalah suatu bentuk penyesatan. Kita harus melihat siapa orang di balik gereja tersebut. Siapa orang di balik persekutuan tersebut. Dengan demikian kita bisa memilah siapa yang harus kita ikuti. Seorang pemimpin, kehidupan pemimpin menentukan arah dari gereja yang dipimpinnya. Seorang pribadi dari seorang pemimpin itu menentukan jemaat yang dipimpinnya ini mau dibawa kemana. Jangan sampai Bapak Ibu dan Saudara sekalian dibawa kepada jurang kebinasaan.
sudah benar-benar memilih gereja yang benar, tanda petik, di mata Tuhan. Jangan sampai kita dibawa oleh mereka yang punya motivasi yang salah. Selamat malam Bapak Ibu. Kiranya apa yang kita pelajari bersama malam ini membuat kita semakin bijaksana dalam menentukan arah hidup kita di masa depan. Jangan sampai tersesatkan, tetapi ikutlah kepada gembala yang benar. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai kesudahan zaman.